Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana menggunakan rumus Excel. Ya, rumus apa yang dipakai? Ya, ini kita akan sharing terkait rumus if dan and. Ya, biasanya itu digunakan untuk mengkategorikan sesuatu ya. Misal yang akan saya contohkan nantinya yaitu terkait tentang pengkategorian nilai. Ya, ada yang nilai memuaskan, amat baik, baik, kurang, dan sebagainya ya. Jadi penggunaan if dan and itu adalah untuk mengkategorikan sesuatu. Oke, yuk langsung saja kita simak video tutorialnya. Oke, nah ini ya kita langsung mencoba untuk mengkategorikan nilai. Nah, ada yang memuaskan, ada yang amat baik, baik, ya, cukup maupun sampai yang kurang. Nah, di sini sudah di layar ya teman-teman bisa melihat adanya contoh tabel nilai dari siswa. Nah, ini sebagai contoh saja saya kasih contoh terkait tentang penilaian Krista. Nah, perhatikan nanti akan ada keterangan ya, ada keterangan, kemudian ada kolom di bagian predikat. Nah, di bagian ini adalah nilai rapotnya. Di bagian kolom O itu ada nilai rapot ya. Maka apabila kita ubah maka nanti akan otomatis di keterangan predikat 2 maka akan menyesuaikan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melihat. Nah, tapi kita perlu apa? Perlu data, teman-teman. Nah, data yang diperlukan di sini adalah terkait tentang interpretasi dari kategori nilai. Nah, perhatikan tabel yang saya blok tadi ya, ada, nah ini saya perbesar, ada 90 sampai 100 itu interpretasinya dalam memuaskan, sedangkan 76 sampai 89 itu adalah amat baik, kemudian tentang 65 sampai 75 baik, dan seterusnya sampai kurang dari 54 itu termasuk interpretasi kurang. Nah, perhatikan di kolom key. Nah, kolom key ini coba saya hapus ya, saya hapus, kemudian akan saya ulangi lagi untuk membuat formulanya. Klik formula, kemudian pilih bagikan logical, kemudian pilih if. Nah, kemudian akan muncul kolom seperti di layar ya. Ada logical test, ada value if true, ada value if false. Nah, jadi apa saja yang perlu diisi? Nah, kita perhatikan ya. Logical test. Nah, ini nantinya akan kita isi ya. Kita isi menggunakan n. Nah, n itu apa? N itu adalah kalau diartikan itu sama seperti antara atau rentang ya. Nah, di sini kita tulis dulu n, kemudian buka kurung, kemudian kita lihat nilai rapotnya ada di kolom O. Nah, kolom O baris ke-8, maka U8. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan rentangnya. Nah, kita lihat dari pengkategorian nilai di tabel di sebelahnya. Nah, ini ya, dikatakan dia memuaskan ya, memuaskan bila kurang lebih sampai dengan 100 ya, kurang sampai dengan 100 artinya ini adalah batas atasnya ya. Ini kita lihat bahwa memuaskan itu 90 sampai 100, maka kita kasih kurang plus sama dengan. Kenapa ditambah sama dengan? Karena 100-nya itu juga akan diikutkan. Bila kita hanya kurang saja maka 100 tidak diikutkan, berarti hanya sampai 99. Kemudian di batas bawahnya berapa? Nah, kita sudah tahu memuaskan batas bawahnya yaitu di angka 90. Nah, maka kita tulis lebih dari sama dengan. Nah, kita juga kasih sama dengan agar 90-nya ikut terhitung. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian di value if true. Nah, ini juga perlu
diisi apa, yaitu memuaskan. Artinya kalau 90 sampai 100 itu artinya adalah memuaskan ya. Kita ketik saja memuaskan, maka nanti akan otomatis ada tanda petiknya ya. Tanda petik 2 itu tidak perlu dihapus karena itu sudah otomatis langsung muncul ya. Kita abaikan saja. Kemudian di kolom ketiga ada value if false. Nah, ini agak panjang ya, jadi saya bikin perlebar ya kolomnya supaya teman-teman juga bisa melihat rumusnya ya. Pertama kita tulis if, kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan n ya. N sudah saya sampaikan tadi, n adalah rentang ya, atau jarak antara terkait nilai batas atas dan batas bawah. Masukkan lagi dari kolom nilai rapotnya, yaitu ada di O tadi ya, O8. Kemudian masukkan di kategori kedua. Kategori kedua tadi apa? Yaitu batas atasnya 89. Kemudian batas bawahnya yaitu 76 ya. Kita jangan lupa sama dengannya ya, 76. Setelah itu kemudian kita tutup kurung. Nah, tidak selesai sampai di sini karena kita akan masih lanjut ke kategori berikutnya. Kemudian di tanda petik tuliskan amat baik, itu adalah interpretasinya. Jadi bacanya kalau ada rumus ini adalah jika ada satu siswa dengan nilai antara 76 sampai 89, maka pengkategoriannya termasuk dalam golongan amat baik ya, seperti itu ya. Kemudian kita buat lagi rumus yang kategori berikutnya, ada yang baik, cukup baik, sampai yang kurang ya. Sebenarnya sama, teman-teman bisa tinggal mengcopy saja, tinggal mengganti batas atas, batas bawah, dan interpretasinya. Oke, karena ini dalam pembelajaran saya akan coba untuk mengetik ulang ya, supaya teman-teman terbiasa nantinya, tidak saya copy paste. Oke, saya akan ketik lagi di sini. Oke, titik koma. Nah, jangan lupa bukan titik 2 tapi titik koma untuk memasukkan rumus kategori nilai yang berikutnya. Sama seperti sebelumnya, if, kemudian buka kurung n, kemudian buka kurung lagi di kolom yang sama, yaitu di kolom rapot di O8 ya tentunya. Kemudian kita masukkan nilai batas atas dan batas bawah. 75 batas atasnya, kemudian batas bawahnya jangan lupa dibatasi titik koma, batas bawahnya 65 ya. Oke, kita ketikkan 65. Kemudian tutup kurung. Kemudian setelah itu baru kita nanti masukkan interpretasinya Pak. Kurung interpretasinya, jangan lupa dikasih tanda petik ya. Oke, tanda petik baik, jangan lupa tanda petik juga di belakang. Oke, kita kasih lagi rumus kategori berikutnya, tentunya dipisahkan dengan titik koma. Oke ya, kita tinggal copy paste saja. Yang berikutnya ada 55 dan 64. Nah, kategorinya baik. Kategorinya cukup baik ya. Kemudian kita masuk ke rumus if yang kategori terakhir. Nah, perhatikan, ini hanya di bawah 54 ya, jadi tidak ada batas atas dan batas bawah, tapi cukup langsung saja kita batas atasnya, yaitu kurang dari 54. Oke, sedangkan batas bawahnya yaitu adalah 0 tentunya ya.
Oke, kemudian ini sudah selesai semua. Oke, semua kategori nilai sudah kita masukkan rumus. Kemudian tinggal kita kasih tutup kurung. Nah, karena di akhir maka butuh tutup kurung total. Berapa kali tutup kurungnya kita lihat ya. Setelah if dan n, antara if dan n ada berapa kali buka kurung? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita kasih tutup kurung juga sebanyak 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi selesai. Nah, ini adalah rumus sudah kita masukkan semua. Nah, oke ya, kita kembali lagi ke tadi. Nah, ini ya rumusnya sudah kita masukkan semua. Oke, kita cek kembali apakah ada yang kurang. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita oke, kemudian kita tinggal coba. Nah, kita buktikan apakah sudah langsung bisa berubah atau tidak. Misal kita ganti yang awalnya 90 kita ganti 34, maka otomatis akan berubah menjadi kurang. Itu sesuai ya, interpretasi di bawah 54 adalah kurang, maka otomatis akan mengkategorikan nilai yang kurang. Kalau 77 berarti termasuk yang amat baik sesuai kategori antara 76 sampai 89. Nah, untuk mengisi yang bawah kita tinggal drag saja, klik di O8 tadi, kemudian kita drag ke bawah, maka secara otomatis akan langsung mengkategorikan. Ya, jadi sangat mudah sekali teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sama untuk predikat 1 dan status itu juga kita bisa lakukan buat rumus. Ya, rumusnya kalau intinya adalah sama seperti menggunakan if dan n, tinggal kita mengganti saja, mengganti batas atas, batas bawah, ataupun nanti terkait tentang interpretasinya. Kalau di predikat 1 kan ada nilai, misal nilai A itu antara skor berapa sampai berapa, tinggal kita masukkan, kita interpretasikan menjadi A, seperti itu ya. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nanti kami akan coba membantu menjawab permasalahan dari teman-teman. Oke, semoga bermanfaat tutorial pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.